Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam dari Pendidikan Geografi tahun 2021 kelas B. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya dengan model pembelajaran contextual learning dan diskusi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pak. Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada Pak, hari ini ada yang nggak masuk satu orang, namanya Filza. Kenapa Filza nggak masuk? Filza izin Pak masih di kampus. Oke, saya izin mempersiapkan dulu ya. Oke, sebelum memulai kelas hari ini lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jadi sesuai dengan pertemuan kita hari ini, seperti yang sudah saya bilang pada pertemuan kemarin, bahwa kita hari ini akan menemukan topik permasalahan tentang proyek yang akan kita lakukan. Nah, untuk menemukan permasalahan ini kita bakal berdasarkan kontekstual aja apa yang terjadi di sekitar lingkungan kalian, itu di lingkungan rumah. Nah, sebelum membuat proyek ini, saya akan memberikan sedikit stimulus untuk menemukan beberapa permasalahan. Nah, untuk permasalahan pertama itu ada dari konsep geografi. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak maksud dari gambar yang pertama ini? Ada kemacetan. Ada yang mau jawab? Saya Pak coba jawab. Oke, Fiona boleh. Saya Pak izin menjawab. Saya ingin menjawab dari gambar yang sebelah kiri dulu Pak. Itu yang gambar lagi ada kemacetan. Nah kalau menurut saya Pak, gambar tersebut itu termasuk ke permasalahan pendekatan keruangan atau yang bisa disebut dengan pendekatan spasial. Nah, karena penggunaan kendaraan itu tidak dapat memanfaatkan ruas jalan yang ada. Untuk itu, permasalahan-permasalahan yang muncul dari gambar satu itu banyak Pak, yang bisa nanti dianalisis untuk dijadikan suatu proyek. Terima kasih. Nah, jadi betul apa yang dibilang sama Fiona tadi, bahwa berdasarkan konsep dari keruangan ini, di mana terdapat kemacetan itu dari jalanan ini, yang dimana terlalu banyaknya kendaraan dan ruas jalan yang kecil dapat menyebabkan kemacetan terjadi seperti gambar seperti ini. Nah, untuk gambar kedua, kira-kira ada yang tahu gak nih maksud dari ibu-ibu membawa anak gitu? Ada yang mau jawab? Saya Pak. Boleh, Ica. Saya mau jawab Pak. Untuk gambar yang kedua itu menurut saya masuk ke dalam permasalahan kompleks wilayah, karena di situ ada gambar pengemis. Jadi pemerataan pekerjaan antara kota Jabodetabek itu belum merata Pak. Itu Pak jawabannya. Oke, jadi benar yang dibilang sama Ica tadi, bahwasannya banyaknya penduduk yang tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan dapat menyebabkan kejadian seperti ini, adanya pengemis atau orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada kasus berupa video yang akan saya putar terlebih dahulu. Generasi yang melanda wilayah Jakarta dan Tangerang sejak Jumat pagi membuat lalu lintas di Jalan Raya Joglo yang merupakan jalan alternatif penghubung Tangerang dan Jakarta Barat tergenang banjir setinggi kurang lebih 70 cm. Akibatnya banyak kendaraan roda 2 yang mogok saat melintasi banjir. Sejumlah warga pun menawarkan jasa gerobak untuk mengangkut kendaraan roda 2 agar dapat melintasi banjir. Namun tak sedikit kendaraan yang lebih memilih putar arah daripada harus melintasi banjir karena takut kendaraannya mati mesin. Bisa
tapi siapa mogok. Tapi kalau mobil enggak. Tapi ini ada pakai mogok loh. Hingga Jumat siang, banjir setinggi kurang lebih 50 cm masih merendam jalan alternatif ini dan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Tangerang menuju Jakarta dan sebaliknya macet total. Banjir setinggi 1 meter juga merendam permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung usai mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Petugas kepolisian dari Ditpol Air Polda Metro Jaya disiagakan di lokasi. Menurut warga, air mulai masuk ke permukiman sejak Jumat dini hari. Meski demikian, warga enggan mengungsi lantaran sudah terbiasa dengan banjir. Terus seperti apa? Oh, itu pun kalau banjir gede ya, banjir udah makin tingkat, itu ada bantuan terutama yang terkait sama lansia ya. Warga berharap banjir lekas surut dan dapat beraktivitas dengan normal. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, dari contoh kasus video di atas nih, kira-kira ada yang mau ngasih pendapatnya nggak? Kira-kira bisa nggak sih dari video ini dijadikan salah satu permasalahan untuk proyek nanti? Ada yang mau? Boleh. Oke Pak, menurut saya dari video tadi itu penyebab utama banjir itu adalah sampah. Tadi kan bisa dilihat tuh yang di Kebonpala itu kan banyak banget sampai menggenang. Nah itu maksudnya itu misalnya dari kita berbicara tentang banjir nih, itu kan erat kaitannya sama sampah nih. Sampah ini akan menjadi permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah sekitar Jakarta atau Jabodetabek gitu Pak. Oke, jadi benar yang dibilang Hanung tadi bahwasannya banjir seperti video yang saya tampilkan tadi itu salah satu ya penyebabnya karena sampah. Nah, jadi itu banjir itu bukan saja disebabkan oleh sampah. Banyak faktor yang menyebabkan banjir itu seperti adanya banjir kiriman atau bantaran kali yang terlalu kecil. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya mengenai konsep dasar geografi. Jika ada fitur undusian lokasi, langsung saja deh aku kirim lokasi rumahku berada. Oh iya, kegiatanku itu tadi bisa dibilang contoh dari konsep lokasi geografi loh. Eits, sebelumnya kamu tahu tidak apa itu konsep geografi? Konsep geografi dapat kamu artikan sebagai hal pokok yang menjadi bahasa ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Terdapat 10 konsep utama geografi yang perlu kamu ketahui. Yuk, aku akan tunjukkan apa saja yang termasuk 10 konsep geografi. Dari kegiatanku yang awal tadi, berupa contoh dari konsep lokasi. Kita lihat dari pengertiannya, konsep lokasi ini menunjukkan letak geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana geosfer itu fenomena geografi, baik itu alam ataupun sosial. Terdapat 2 macam konsep lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk lokasi absolut itu merupakan lokasi yang tetap atau tidak dapat diubah secara astronomis. Dengan kata lain, lokasi absolut itu berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Misalnya nih, Indonesia itu terletak di 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan untuk lokasi relatif itu, lokasi yang letaknya bisa berubah karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Contohnya, rumahmu terletak di sebelah selatan sawah. Lalu, yang kedua itu ada konsep jarak. Misalnya, ketika kamu sedang berjalan menuju sekolahmu, setelah dari sekolah, kamu ke toko buku. Nah, setiap tempat yang kamu lewati itu pasti
Jadi, jarak itu merupakan ukuran yang menjadi pemisah antar wilayah atau tempat. Sama halnya dengan konsep lokasi, konsep jarak juga ada dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu merupakan jarak yang sesungguhnya atau tetap seperti meter, kilometer, atau milimeter. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang adalah 182 km. Nah, itu sudah pasti mutlak ukurannya tidak bisa dikurangi. Ada juga nih jarak relatif yang dipertimbangkan dari waktu dan juga kemudahan transportasi atau lainnya. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang sekitar 3 jam. Apakah pasti 3 jam selalu? Menurut kamu bagaimana? Tidak ya, karena bisa saja di tengah jalan mengalami kemacetan. Jadi, jarak relatif ini tentu saja bisa berubah-ubah. Kemudian ada konsep yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan, di mana keterjangkauan ini diartikan sebagai ketercapaian menjangkau suatu tempat berkaitan dengan sarana, transportasi, dan juga komunikasi yang digunakan. Contohnya, ketika kamu mengakses antara daerah desa dengan perkotaan. Jika di desa jaringannya tidak ada, yang artinya lokasi desa tersebut tidak terjangkau. Konsep yang keempat ada konsep pola. Konsep pola ini merupakan karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Misalnya, rumahku tadi terletak di pemukiman, yang berarti termasuk ke dalam pola pemukiman. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi, di mana di sana didominasi oleh pola persebaran. Selanjutnya, ada juga nih konsep yang berdasarkan kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan juga saling menguntungkan. Konsep apa itu? Penasaran kan? Simak video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, jadi dari video tersebut kan udah dijelasin tuh ya, ada 10 konsep dari geografi itu. Nah, kira-kira ada nggak sih nih yang bisa ngasih salah satu atau salah dua untuk dari 10 konsep tersebut untuk dijadikan permasalahan dalam proyek kita ini? Boleh India. Jadi salah satu contoh yang dapat dijadikan permasalahan itu salah satunya itu konsep jarak dan lokasi, yang dimana maksudnya itu misalnya jarak dari rumah saya ke sekolah itu kira-kira dapat menyebabkan kemacetan atau tidak. Sekian saja dari saya, Pak. Iya, jadi bagus banget yang udah dicontohkan oleh Engger tadi. Dari salah satunya dari konsep jarak dan lokasi, Engger melihat bagaimana jarak antara dari rumahnya ke sekolah itu kira-kira bisa menyebabkan terjadi kemacetan enggak, atau tetap macet atau tidak gitu. Nah, untuk selanjutnya contoh kasus permasalahan prinsip, ada yang bisa menjawab dari contoh permasalahan dari gambar ini enggak? Pak. Boleh, Rizka. Oke Pak, jadi dari kedua gambar yang sudah ditampilkan itu dia permasalahannya menggunakan prinsip distribusi dan deskripsi. Nah, gambar yang sebelah kanan itu sebelah kiri menunjukkan permukiman padat penduduk, sedangkan yang sebelah kiri itu permukiman tidak padat penduduk. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita dapat membuat deskripsi dari kedua permasalahan tersebut. Ya, jadi tuh nanti kalian tuh bisa nih ngambil dari salah satu contoh di sini, di mana di sini terdapat padat penduduk dan sebelahnya tidak. Kalian tuh bisa menjelaskan apa yang menyebabkan di suatu daerah ini menyebabkan padat penduduk dan di daerah lainnya tidak padat penduduk, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada hutan kebakaran. Ada yang bisa menjelaskan dari prinsip geografi ini? Saya mau coba Pak. Jika dilihat dari prinsip ini adalah prinsip relasi, kita bisa menemukan permasalahan
apa aja yang bisa menyebabkan kebakaran hutan tersebut, Pak? Nah, jadi jika kalian ingin mengambil proyek dengan prinsip interrelasi itu, kalian bisa membuatnya dengan cara menjelaskan penyebab dari misalnya kebakaran ini, apa yang menyebabkan kebakaran atau yang menyebabkan banjir, seperti itu. Nah, sekarang oh iya, kalian sudah membentuk kelompok kan ya? Nah, jadi sekarang kalian akan duduk sesuai dengan kelompok kalian dan akan berdiskusi untuk menentukan permasalahan apa yang kalian buat sesuai dengan atau contoh yang sudah saya berikan. Nah, ini saya ada LK yang akan kalian isi nanti untuk menaruh di LK ini. Saya akan memberikan ke ketua kelas dan ketua kelas akan membagikan ke tiap kelompoknya. Sekarang kalian boleh duduk sesuai dengan kelompok. Kira-kira kalian butuh waktu berapa menit untuk berdiskusi? 10 menit, Pak. Setengah jam, 10 menit. Berapa? 5 menit aja, Pak. 10 menit aja ya saya kasih. Kalau sudah 10 menit nanti kalian akan membacakan hasil diskusi kalian ke saya. Baik, Pak. Nah, karena waktunya sudah habis, mungkin dari kelompok 1 boleh membacakan hasil diskusi kelompok kalian. Saya, Pak, izin mewakili kelompok 1. Oke. Kalau dari dia, padahal gurunya dia, gue boleh. juta. Kalau dari kelompok saya, Pak, saya izin menyampaikan hasil diskusi tadi. Kami itu berdiskusi mengenai permasalahan yang cocok untuk kelompok kami. Kira-kira itu yang cocok itu kelompok kami itu adalah permasalahan terkait pendekatan ke ruangan atau yang disebut dengan pendekatan spasial yang tadi sudah Bapak berikan stimulusnya. Karena kebetulan di tempat tinggal saya ada di Cipinang, Pak. Itu banyak pemukiman kumuh dan semacam bangunan bantaran-bantaran kali di pinggir jalan gitu, Pak. Nah, untuk itu kami bisa mengangkat permasalahan itu menjadi topik pembahasan proyek kecil yang akan kami kerjakan. Untuk kelompok 1 udah bagus, mereka mengambil permasalahan berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan rumahnya, di mana kelompok 1 tadi mengambil permasalahan tentang padatnya penduduk di bantaran kali, yang dimana seperti saya sudah jelaskan tadi, banjir, salah satu penyebab banjir itu karena ruas kali yang cukup sempit yang dapat menyebabkan banjir. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi yang ingin membacakan hasil diskusinya terlebih dahulu? Saya, Pak, kelompok 2. Oke, kelompok 3 dulu deh kalau gitu ya. Ya Pak, jadi kami dari kelompok 3 itu udah nentuin temanya dan sepakat kalau misalkan kita secara konsep interaksi dan interdependensi itu di daerah antara Jakarta dan Bekasi itu kami akan amatin tempat itu, Pak. Jadi topik permasalahan yang kita ambil itu adalah ketergantungan untuk wilayah Jakarta dan Bekasi yang dilihat dari interdependensi wilayahnya, Pak. Oke, buat kelompok 3 tadi sudah mengambil interdependensi. Nah, untuk kelompok 2 bagaimana? Oke Pak, kalau untuk kelompok 2 di sini kami mau mengkaji masalah yang ada di lingkungan rumah saya, yaitu Pulau Gadung. Karena kan di sana itu banyak banget pabrik atau kawasan industri ya. Jadi di sini kami mau mengkaji prinsip persebaran dari pabrik-pabrik itu, Pak. Oke, buat kelompok 2 mereka mengambil persebaran dari pabrik-pabrik yang ada di Pulau Gadung. Nah, nanti itu kalian tuh bisa menjelaskan apa yang menyebabkan di Pulau Gadung itu banyak pabrik-pabrik seperti itu. Nah, untuk kelompok terakhir, kelompok 4 bagaimana? Ya, saya Pak.
Oke Pak, untuk kelompok 4 kami tadi sudah berdiskusi dan ingin mengambil permasalahan mengenai topik dari banjir yang seperti di video tadi. Nah, topiknya itu mengenai banjir kiriman dari Bogor ke Jakarta dan juga apakah ada hubungannya dengan aspek lingkungan. Untuk itu kami akan mengkaji dua lingkungan di wilayah Jakarta dan wilayah Bogor gitu Pak. Sepertinya buat pertemuan kali ini kita cukupkan saja ya. Saya sudah melihat dari tiap-tiap kelompok sudah mengangkat permasalahan berdasarkan kontekstual dan mengangkat permasalahannya juga sudah cukup bagus. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya, mohon dimaafkan dan semoga kita dapat bertemu di pertemuan besok dengan keadaan yang sehat. Amin. Oke, untuk pertemuan besok saya akan menjelaskan bagaimana kalian untuk mendapatkan data-data untuk proyek kalian nanti. Oke, untuk tua kelas boleh ditutup salinnya. Bersiap, berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.